Oke, ya. Ini saya mulai aja. Share. Ya, ini pengenalan grounded teori. Saya sebetulnya minta eh, Mas Armi untuk mengecek karena ini yang saya tuliskan di slide ini ada hasil dialog saya. Saya menguras ChatGPT, ChatGPT saya wawancara gitu, terus keluarnya ini gitu ya. Nah, nanti Mas Armi tolong dicek apakah ChatGPT ini betul apa enggak, karena ChatGPT juga bilang belum tentu betul gitu ya. Jadi disclaimer-nya, materi dalam paparan ini sebagian besar berasal dari dialog dengan ChatGPT, sehingga belum tentu semuanya benar. Jadi tolong Mas Armi bisa ngecek ya. Ya. Nah, cukup banyak, jadi ini sedikit-sedikit ya. Pengenalan grounded teori riset secara sederhana. Ternyata ada tiga aliran, ya. Glaser, Strauss, dan Glaser sendiri, Strauss dan Corbin sendiri, Charmas sendiri. Lalu ini saya tanyakan ke ChatGPT untuk menaikkan grounded ini ke tingkat doktoral itu seperti apa, gitu ya. Lalu si ChatGPT mengusulkan strategi novelty yang tinggi untuk tiap aliran. Lalu saya minta, biasanya kalau di teknik itu lebih ke coding ya. Coding itu Strauss dan Corbin ya. Coding karena ya mekanistik gitu ya. Mekanistik itu eh, dan post positivistik ya. Nah, contohnya open coding, axial coding, selective coding itu kayak apa contohnya. Lalu saya bawa diskusinya dengan ChatGPT itu ke bidang arsitektur ya, menggunakan metode grounded theory ya, penelitian tipologi, dan karena Mas Armi itu mau tipologi, ini saya tanyakan ke ChatGPT kayak apa gitu. Ini ngomongnya ChatGPT ya, perlu dicek ya. Lalu eh, eh, ternyata itu eh, untuk Strauss dan Corbin ya, open axial dan selective coding ini juga how dan why. Terus saya tanya pada ChatGPT, kalau gitu agak mirip ya dengan aliran studi kasus aliran Robert Kayin. ChatGPT ya agak mirip tapi beda gitu ya. Di di topik 6 ini di, ChatGPT menerangkan perbedaannya. Lalu eh, saya bilang Mas Armi, kemungkinan kalau ujian Kombre itu mungkin ada penguji yang akan menggeser Mas Armi dari grounded theory ke fenomenologi. Ya. Dan itu saya tanyakan ke ChatGPT. Kapan kita memakai metode grounded dan kapan memakai fenomenologi? Bedanya apa? Jadi ini sudah komplit ya. Jadi kita sebetulnya bisa berdialog ya dengan ChatGPT, dengan AI. Yang penting itu pertanyaannya. Ya. Bagaimana kita bertanya dan menggiring ya. Menggiring AI itu supaya melengkapi apa yang kita tanyakan. Ya, jadi kayak sebenarnya kita ini kayak wawancara ke AI ya. ChatGPT saya wawancara ya, terus saya sambung-sambung, dan dia biasanya juga mengusulkan setelah ini mau nggak kita eh, apa membahas ini. Saya kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak. Karena saya punya punya suatu urutan sendiri, urutan pertanyaan. Jadi ini mudah-mudahan sih keperluannya Mas eh, Army lengkap ya. Tapi harus dicek ya, apakah ChatGPT ini benar apa tidak. Pertama, pengenalan grounded teori riset secara sederhana.
Jadi grounded theory itu adalah metode penelitian untuk membangun teori dari data. Kalau fenomenologi itu mencari makna. Kalau fenomenologi itu menggali makna dari data. Kalau ini membangun teori dari data. Ya. Dan bukan menguji teori yang sudah ada. Jadi kalau kita nggak punya teori di suatu tempat, kita bangun dengan grounded teori. Tapi bukan mencari makna. Kalau penelitian deduksi itu dimulai dari teori lalu diuji ke data. Kalau grounded teori kebalikannya, mulai dari data lalu pelan-pelan kita membangun teori. Ada buku eh, di social agency toko buku ya. Ya, saya pernah mencari buku tentang grounded theory ya. Sudah di bahasa Indonesia kan judulnya itu bangunan teori. Judulnya bangunan teori. Ya. Nah, saya cari di metodologi penelitian nggak ada. Ya. Lalu saya iseng-iseng karena itu judulnya bangunan, jangan-jangan di engineering ya. Waktu saya cari di buku-buku teknik ada bangunan teori. Lucu banget. Yang memilah-milah buku itu nggak tahu kalau bangunan teori itu metodologi penelitian. Jadi grounded theory itu metode untuk menemukan teori atau membangun teori dari data melalui proses ini proses biasanya coding, kategorisasi, analisis iteratif ya, sampai terbentuk model konseptual baru atau teori baru. Tapi melalui prosesnya ini sebutnya beda-beda antara tiga aliran. Nah, ini analogi sederhana. Bayangkan Anda seperti detektif, Anda tidak punya teori awal tentang pelaku, betul-betul blank ya. Anda tetap ke lapangan tanpa ada guessing, tidak tahu sama sekali ini apa yang terjadi. Ya, Anda ke TKP saja ya. Lalu di TKP itu kumpulkan bukti lewat wawancara, observasi dan dokumen ya. Ya, dari bukti-bukti itu Anda mulai membangun pola. Pola ini ditambah ini polanya berubah, tambah ini polanya berubah lagi, tambah ini oh pola yang tadi yang kuat gitu ya. Lalu pola-pola itu dirangkai jadi cerita besar. Dari pola-pola mungkin polanya lebih dari satu, lalu pola-pola itu dirangkai menjadi sebuah storytelling. Ya. Storytelling itu teori besar, teori yang bersambung ya. Ya. Suatu cerita yang bersambung. Jadi prosesnya ya itu kumpulkan data awal, ya, misalkan melalui wawancara, observasi dan dokumen, lalu Anda membaca data, lalu memberi label. Label itu coding, kode ya. Kode itu kayak memberi tema. Ya. Misalkan hasil wawancara bilang wawancaranya informnya bilang saya sering bingung karena aturan berubah-ubah. Ya. Nah, ini kemampuan saudara memberi kode. Ini diberi kode apa ya? Oh, ketidakpastian kebijakan gitu ya. Nah, kode ini eh, sensitivitas kita ya terhadap jadi sebetulnya di grounded itu kita tidak lepas 100% dari teori sebetulnya. Jadi kita terngiang-ngiang kalau orang bingung aturan berubah-ubah itu di teori itu kan ketidakpastian kebijakan labelnya. Jadi sepertinya grounded teori itu saudara boleh meminjam label dari tempat dari teori. Ya, tidak harus pinjam ya, bisa ngarang sendiri. Beda dengan fenomenologi, kalau fenomenologi sama sekali tidak boleh pinjam, harus pakai apa yang ada di lapangan, di lokal. Cari pola kategori, ya tadi misalkan kodenya sudah ada banyak ya, kodenya dikelompokkan.
Misalkan kodenya ada tiga, ketidakpastian kebijakan, komunikasi tak jelas, perubahan mendadak, ini kita gabung ya, menjadi kategori ketidakstabilan sistem. Ini juga bisa pinjam dari teori ya, pinjam ya. Di teori kan ada ketidakstabilan sistem ya, label itu ya, kita pakai nggak apa-apa. Karena di lapangan ada itu. Ya, lalu kategori-kategori itu kemudian kita hubung-hubungkan, bangun hubungan antar kategori ya, menjadi suatu rangkaian sebab akibat. Misalkan ketidakstabilan sistem ini menyebabkan stres pegawai. Ya. Lalu stres pegawai itu memicu strategi adaptasi informal. Jadi ini istilahnya storytellingnya di sini. Ya. Dari storytelling itu kemudian dibangun teori. Ya. Ya, teorinya berbentuk format teori ya. Dalam kondisi ketidakstabilan kebijakan, aktor organisasi mengembangkan strategi adaptasi sebagai mekanisme bertahan. Ini perenungan ya, merenungkan. Jadi sebetulnya tidak terlalu mekanistis. Di sini ada memberikan kode itu juga bukan tidak mekanis ya. Kita harus merenung, memikir, meminjam label. Setelah mau jadi teori, kita harus merenung teorinya kayak apa ya untuk membangun dari uh, hubungan sebab akibat tadi. Ya, ini kira-kira seperti itu ya, pesannya. Nah, grounded theory itu sebetulnya tidak bukan bukan tanpa teori sama sekali ya, tapi tidak mulai dari teori besar. Ya, kita boleh mengambil serpian-serpian teori yang tadi label-label dan teori itu tidak mendominasi sejak awal. Tapi teori itu muncul dari data. Kalau datanya cocok dengan teori itu, teorinya kita pakai labelnya ya. Kita pakai. Dan setiap kali ada temuan, teorinya dirubah. Temuan, teorinya diperbaiki terus gitu. Constant comparison, perbandingan terus-menerus. Dibandingkan dengan data lain, dengan kategori, dengan konsep ya, yang membuat teori ini grounded, ya, membumi di data. Ya. Datanya kepake semua. Jadi ambil data, analisis terus, saya perlu data apa lagi sampai kira-kira jenuh ya. Jadi teorinya tumbuh terus, tumbuh berkembang ya. Tadinya sederhana, lebih rumit lagi, lebih kompleks lagi, lebih lengkap gitu ya. Sampai jenuh. Berhenti ketika tidak ada pemahaman baru ya. Pola sudah stabil, tidak berubah-ubah ya. Ini kalau di S2 kejenuhan ini seringkali kita hentikan kalau di S2 ya. Karena S2 itu kan terbatas waktunya. Kalau S3 biasanya sampai jenuh betul. Ya, kapan cocok memakai ini ya, eh, kapan cocok pakai grounded theory? Fenomena belum banyak teorinya, belum banyak. Lalu teori yang ada tidak cukup menjelaskan, sedikit sekali menjelaskan. Nah, seperti ini sebetulnya bisa juga abduksi loh ya. Anda ingin membangun model konsep baru lah. Kalau abduksi bukan membangun konsep baru atau model baru, tapi memperbaiki model lama, ya, memperbarui kalau abduksi. Jadi ini induksi. Contoh topik perilaku relawan digital di daerah tertentu ini bisa jadi tipologi. Praktek inovasi kebijakan yang tidak formal. Ya, itu membangun teorinya, kenapa tidak formal.
Ini bisa how dan why. Dinamika organisasi yang unik bisa juga how dan why. Nah, ini salah paham. Grounded tidak membawa teori ke lapangan itu sebenarnya salah. Dia tetap boleh membaca teori dan membawanya, tapi tidak mengunci analisis. Analisisnya tidak dikunci. Dan coding itu tidak cukup, ya, karena membangun teori akhirnya. Dan coding itu hanya permulaan. Dan coding itu kepekaan ya, kepekaan kita, perbendaharaan kata-kata, dan tidak semua penelitian kualitatif itu grounded ya. Jadi ada fenomenologi, ada etnografi, ada studi kasus. Lalu kita masuk ke topik kedua, perbandingan tiga aliran grounded theory ya, Glasser itu yang di satu sisi, Strauss dan Corbin di sisi lain, Karpas di lain lagi. Ada tiga. Nah, tiga ini karakter utamanya. Glasser itu natural, mengalir dari data. Strauss dan Corbin itu lebih sistematis dan prosedural. Ini biasanya dipakai di teknik ya. Teknik kalau ngambil kualitatif lebih cara berpikirnya adalah yang nomor dua, Strauss dan Corbin. Charmas ini lebih konstruktivistis, ya, mau kayak fenomenologi. Ya, perbandingan ringkasnya, ya, filosofinya, Glasser itu objektif, objektif itu positivis ya, Glasser ya. Strauss dan Corbin itu post positivis. Kalau Charmas kontraktivis. Kontraktivis itu mirip dengan fenomenologi. Ini perannya Glasser pasif, yang sana aktif. Charmas sangat aktif karena mengkonstruksikan teori dari lapangan. Ya. Kalau Glasser tujuannya teorinya muncul, kalau yang tengah itu teori dibangun secara sistematis, lalu Charmas teori sebagai interpretasi. Ini ya ciri utamanya ya, lalu gaya kerjanya, filosofinya, kritik. Ini untuk Glasser ya. Ini silahkan dibaca sendiri ya. Yang kedua, Strauss dan Corbin ya. Ini versi sistematis ya. Ciri utama sangat terstruktur, ada langkah-langkah yang jelas. Nah, ini sekali lagi kalau di teknik ya kita biasanya ambil grounded theory yang Strauss dan Corbin. Ya, pakai coding, open, axial, dan selective coding. Contoh-contohnya di YouTube banyak ya. Filosofinya post positivis. Realitas masih dianggap ada, tapi peneliti aktif mengorganisasikan realitas itu. Kritiknya terlalu mekanis, kadang terasa seperti memaksa data masuk ke skema, dipaksa-paksa biar sama. Uh, Charmas ini lebih banyak kayak fenomenologi ya. Dia konstruktivis ya, bangun makna, meaning. Ya, filosofinya konstruktivis. Implikasinya tidak ada teori objektif mutlak, seterusnya. Ya, berbandingan dengan analogi membuat patung. Ini analoginya membuat patung. Sebentar saya mau kiri. Iya. Ya.
eh, kalau Glaser menemukan patung dalam batu. Jadi sudah ada patungnya, tinggal ditemukan. Glaser. Kalau Strauss dan Corbin memahat dengan teknik yang terstruktur, dipahat. Ya, jadi kayak dibuat-buat gitu ya. Glaser itu objektif. Objektif itu sebenarnya kebenaran itu sudah ada di alam, tinggal ditemukan oleh manusia. Charmas, kebenaran itu harus dibangun, ya, diciptakan, ya, dikonstruksikan oleh kita semua dalam konteks dan makna Charmas. Kayak fenomenologi. Fenomenologi itu kan makna itu dikonstruksikan oleh yang kita teliti. Lagi Glaser itu menemukan teori, ya. Strauss dan Corbin itu membangun teori, ya. Charmas itu teori dikonstruksi. Sebenarnya hampir mirip ya, teori dibangun dan teori dikonstruksi ya. Cuma Strauss dan Corbin ini membangunnya secara sistematis dengan coding. Lalu Charmas itu dengan partisipasi informannya yang membangun, yang mengkonstruksikan. Ini saya sering ngobrol dengan ChatGPT itu, saya sering bicara tentang kepemimpinan dan inovasi kebijakan karena saya juga mengajar di prodi itu. Jadi si ChatGPT itu seringnya kalau dengan saya memberi contoh itu kalau tidak arsitektur itu kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Kalau kuat dan mudah dipertanggungjawabkan, ya itu pakai Strauss dan Corbin itu lebih mudah di karena post positivistik, ya, logika sistematis ya. Kalau interpretasinya tinggi, makna itu Charmas ya, interpretasinya tinggi. Kalau eksploratif apa adanya di lapangan itu Glaser, Glaser tapi sulit. Di Indonesia paling aman katanya ChatGPT itu Strauss dan Corbin, ya. Karena penguji konservatif itu biasanya lihat positivisme. Charmas ya untuk orang-orang sosial, ya. Untuk novelty yang tinggi itu pakai Charmas. Oke. Nah, ini topik ketiga, ini saya pancing ya, si ChatGPT strategi untuk novelty yang tinggi itu bagaimana. Ya. Penguji itu tidak mencari sekadar coding, tapi eh, sebetulnya yang ditarik itu adalah teori baru, ya, konsep baru, teori baru, ya, model baru, teori baru, relasi baru antar konsep. Ya, coding itu hanya cara saja. Ya. Hmm. Eh, dan jadi novelty itu bukan pada datanya, tapi pada abstraksi konseptualnya. Bagaimana kita membangun teori baru atau konsep baru atau model baru dari data. Jadi data naik level menjadi teori. Kalau Glaser ya, ya Glaser klasik ini. Ini cara mencapainya temukan core variabel, gunakan theoretical coding dan integrasi jadi teori formal kecil. Ini contohnya nanti dibaca sendiri. Kalau hanya jadi tema-tema, ya, tidak menjadi satu integrasi teoritik itu nggak selesai. Ya. Jadi konsep inti itu integrasi tadi dibikin jadi teori ya, konsep yang mampu menjelaskan seluruh fenomena dalam kalimat. Strauss-Kopin ya, ini ini lebih gampang ya. Jadi bagi kita karena ini coding ya.
Axial coding, ya. Pertama open dulu, open coding, lalu axial coding. Seringkali axial coding kategori-kategori, kategorinya banyak ya, itu kemudian berhenti. Ya. Kan banyak tahu tipologi itu kategori dari atapnya begini, kategori dari dindingnya begini, kategori dari lantai gini. Itu berhenti di situ, itu belum selesai sebetulnya. Kita harus membangun integrated explanatory model, ya, pakai selective coding. Seleksi uh, selektif itu kalau bisa ada mekanismenya. Mekanisme itu alur, alur yang pertama ini yang masuk, kedua ini yang masuk, tiga yang ini, gitu ya. Kapan dianggap gagal kalau hanya tabel coding saja, tidak integratif, tidak menjelaskan proses. Proses itu selective coding. Teori storytellingnya. Jadi model kausal, prosedural, dural yang jelas dan bisa diceritakan ulang oleh orang lain. Charles Mas ini meaning, ini mirip fenomenologi. Bentuk novelty-nya kalau Glaser, core, kunci utama, abstraksi tunggal yang kuat. Kalau Strauss dan Cobbin yang coding-coding tadi model konseptual, ya, model hubungan, relasi, dan mekanisme prosesnya. Ya. Charmas makna, kedalaman konseptual. Eh, jadi yang bagus itu di dalam grounded teori menghasilkan teori ya, tidak hanya datanya lengkap lalu sudah diolah lalu akhirnya menjadi kategori lalu disetor itu belum lengkap ya kategori ya. Nah, kategori itu dirangkai menjadi suatu bangunan. Ya, ya ini ada tiga level kualitas deskriptif ini untuk S2 sebetulnya ya. Kualitatif deskriptif itu untuk S1, S2. Kalau di S3 kurang ya. Kategorikal ya cukup magister ya. Teoritik doktor ya, tingkat teoritiknya. Jadi saat diri naik level kalau mau lebih maju tips strategis ya. Dari data dibikin kode, coding itu ya, open coding ya. Dari open coding dibikin kategori, kategori kemudian dihubung-hubungkan jadi axial coding, lalu menjadi cerita, selective coding, dan selective coding itu diubah menjadi teori. Apakah ini menjawab mengapa dan bagaimana? Di Robert Kayin ya, tapi nggak beda. Nanti bedanya kayak apa nanti di belakang. Misal dalam bentuk properti, teorinya ini, teorinya sudah level. Teori itu kalimat, ya, kalimat yang penuh dengan kunci. If ya dalam kondisi ini maka gitu ya, atau ini terdiri dari ini itu juga bisa. Nah ini contoh open axial selective coding aliran Strauss-Corbin ya, yang paling mudah untuk bagi kita orang-orang teknik ya. Misalkan judulnya ini, ya, pertanyaan beritanya, bagaimana penghuni rumah mengadaptasi atau mengadaptasi ruang hunian untuk mendukung aktivitas kerja dari rumah. Ya, ini zamannya COVID ya. Jadi dari pertanyaan berita ini dibikin judul. Sebetulnya ini
penelitian dulu ya, dan baru judul ya. Lu katakanlah misalkan ke lapangan ya, kita mendapatkan banyak data mentah dari informan, wawancara, dan dibikin, ini direnungi, bikin kata kunci atau kalimat-kalimat. Ya. Ini. Lalu ya kita catat juga orangnya pindah pindah di mana rumahnya, karena Google akan tanya ini kalau pindah, eh, pindahnya kemana gitu ya. Ini open coding, membuat kode dari data, axial coding, membangun kategorisasi ya, dan relasi antar 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 kategori ya. Lalu kategori terpenting itu yang mana, lalu yang lain itu terkait menjadi teori. Ini contohnya ya. Meja makan jadi tempat kerja. Ini dengan NVivo atau kodenya penggunaan ruang multifungsi. Coba aja pakai NVivo. NVivo, saudara transkrip itu diberikan ke NVivo, nanti NVivo akan melontarkan tema-tema, kode, kode itu tema. Nah, masih banyak kok lainnya. Misalkan kode-kode tadi ya, itu digabung-gabungkan menjadi kategori, direduksi istilahnya. Direduksi menjadi kayak ini mirip di fenomenologi ya. Dari unit informasi, kalau di fenomenologi itu jadikan tema. Kalau kategori-kategori itu dihubung-hubungkan, diurutkan mana ya. Ini penyebabnya, fenomena, strategi, konsekuensi, misalkan urutan seperti ini. Di axial coding tahap 2 itu ini. Nah, urutannya seperti ini, dan nanti harus dijelaskan ya dari awal, dari depan penyebabnya, lalu ini memicu ini. Jadi suatu proses. Ini proses ini kita bangun di pikiran kita. Di eh, apa, ilmu ilmu kuncinya, core teorinya itu adaptive spatial flexibility, fleksibilitas spasial adaptif. Ya. Nah, oh, ini kan ada yang nulis seperti ini rumusan ya, contohnya. Nah, ini tadi yang ditulis tadi itu sebetulnya asalnya dari sini. Ini suatu strategi ya. Ya, strategi lalu dihubung-hubungkan. Ya, itu selektif, ini selektif coding. Oke. Eh, nah, ini tadi saya tanyakan ke ChatGPT bagaimana menggunakan grounded kalau penelitiannya tipologi di arsitektur. Ya, jadi apakah bisa menggunakan metode grounded theory? Jawabnya bisa, tapi tidak otomatis cocok. Tidak otomatis cocok. Bisa jika tujuan epistemologisnya adalah membangun tipologi yang muncul dari praktek nyata. Ya, ini bedakan dua jenis tipologi ya di arsitektur ya.
tipologi klasik ya, dan tipologi generatif lebih doktoral. Klasik itu tipologi berbasis form, fungsi, morfologi, contoh contoh objek, metode, tipologi menurut metodenya. Tapi tipologi generatif itu lebih komplit ya, lebih ke substansi. Nah, gunakan grounded teori jika tipologi belum ada secara teoritik. Tipologi berbasis proses ya, bukan bentuk saja. Proses itu yang tadi komplit tadi. Ada dimensi sosial perilaku. Ya. Ini syarat tiga syarat. Bukan tiga-tiganya oke ya, tapi salah satu boleh. Uh, Tipologi dalam bidang arsitektur, step pertama kumpulin data, ya. Observasi ruang, wawancara penghuni, bikin open coding, bikin kode-kode dari hasil wawancara, ya. Lalu axial coding dikelompokkan dan dihubungkan ya dari open coding menjadi axial coding. Lalu temukan pola besarnya, selective coding. Nah, gimana novelty-nya? Tipologi sudah muncul, bukan pada jumlah tipenya, tapi pada logika pembentukan tipe. Logika pembentukan tipe. Ini contoh-contohnya ya. Tipologi berbasis ground theory bukan sekedar mengelompokkan objek ya, tapi tipologi ground theory itu tipologi yang lahir dari proses sosial dan spasial. Lebih rumit biasanya, bukan hanya klasifikasi bentuk saja. Nah ini grounded itu sama-sama how dan why. Tapi apa bedanya dengan kasusnya Yin yang juga how dan why? Ya ini sama katanya. Fungsi, kedalaman, dan tujuan epistemologinya berbeda. Nah, ini penjelasannya. Ya. Kalau grounded membangun teori baru, ya. Kalau studi kasus menjelaskan kasus makna dari kasus itu. Paham teori muncul dari data, how dan why dalam grounded kemarin dipakai. Kita break sebentar ya, kita teruskan. Udah adzan ini.
Ya, kita teruskan ini ya nanti eh, mungkin Mas Armi bisa menekuni ini ya, bahwa dan wae ya, di dalam di kasus alayin ini seperti ini tidak menciptakan teori baru ya, tapi menggunakan teori lama untuk menyelesaikan kasus, kemudian teori lama itu diperbaiki, diperbarui. Jadi grounded teori bedanya ini menciptakan teori kalau grounded, di kasus itu memperbaiki teori, memperdalam, menerapkan teori adaptasi, ya. Lalu diperbaiki, diperbarui. Ya. Lalu apa sih bedanya dengan eh, fenomenologi? Ya. Ini jawaban ringkasnya. Grounded teori dipakai ketika kita ingin tahu bagaimana proses sosial bekerja dan menghasilkan teori. Kalau fenomenologi, bagaimana pengalaman itu dimaknai oleh subjek, dimaknai, makna. Ya, ini bedanya ya. Ya. Grounded teori dan fenomenologi. Saya kira skip aja cepat. Ini nanti Mas Armi yang mengkritik ya, apakah itu betul. Ya. Oke, saya kira itu kemampuan AI ya. Kita yang penting itu kita bisa nguras AI, ya, kita kuras ya. Dan tidak semua yang kita bicara di AI itu saya ambil ya. Ada kadang-kadang ada ada hasil AI yang agak ngawur gitu. Ya itu kalau saya tahu saya perbaiki. Kalau nggak tahu ya mungkin katut ngawurnya itu saya ambil. Ya, makanya kita harus lebih kritis dari AI. Oke, monggo kalau ada yang ingin bertanya, kita masih ada waktu sebentar ya. Silakan. Izin bertanya, Prof. Iya, monggo Mas Tadi Agus. kan memang anu ya, kayak yang punyanya Charmas itu juga meskipun grounded tapi dia juga bicara mencerah makna gitu ya, Prof. Ya. Yang Charmas Iya, tadi. iya. Ya. Terus satu lagi, Prof. Sebenarnya yang paling penting itu saya mau malah tanya gini. Kalau tadi kan penguji itu berusaha menggeser dari grounded menuju fenomenologi ya. Tapi Heeh. kalau studi kasus itu biasanya ada juga nggak, Prof? Kenapa kok Anda milih studi kasus? Nggak ini begitu ada nggak biasanya? Itu aja, Prof. Terima kasih. Ya, gini. Sebetulnya saya sudah menyiapkan nanti di, di sesi-sesi terakhir ya, yang yang sesi terakhir itu saudara saya siapkan kalau saudara studi kasus nanti yang ditanya ini, kalau kalau yang finologi ditanya ini gitu ya, itu sudah saya siapkan sebetulnya. Di antaranya kalau studi kasus itu eh, gini, eh, kasusnya kok itu gitu loh, ya kasusnya. Jadi eh, apa ya? Misalkan yang paling ekstrim itu kalau kalau kamu kamu bercita-cita memperbarui teori kok 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 hebat banget gitu ya. Kayak kayak men-challenge itu menantang teori yang ada gitu ya. Ya, itu bisa terjadi seperti itu ya. Nanti jawabannya kan sebenarnya teori yang ada tetap berlaku ya. Tapi
yang diadaptasi itu konteksnya berbeda. Untuk konteks tertentu, teori yang saudara bikin itu yang berlaku ya. Ya. Lalu misalkan, kenapa Anda milih kota Surabaya? Apa Anda sudah memetakan semua kota di Indonesia? Jadi sebenarnya kalau di studi kasus kita bukan representatif ya, tapi memang mulainya dari kasus dulu. Ya. Kasusnya menarik, lalu kita teliti gitu ya. Jadi bukan kalau orang-orang positivis itu yang itu biasanya kayak apa petanya lalu kita milih yang paling mewakili. Kalau ini enggak. Jadi jadi eh, misalkan oh ini yang yang teori lama ada di negara maju yang kita ingin membawa ke negara berkembang. Ya mau milih Surabaya boleh, Semarang boleh, mana yang kira-kira kita bisa lebih nyaman untuk menelitinya gitu ya. Atau itu sebagai contoh ya. Jadi studi kasus itu sampel itu contoh, contoh ya. Fenomenologi juga ya. Fenomenologi itu contoh ya. Sampel-sampel itu contoh. Jadi eh, jadi studi kasus itu memang studi kasusnya Yin itu mirip beberapa hal, mirip kualitatif ya, mirip ya. Tapi tidak sepenuhnya. Ya nanti sambil jalan nanti saya cari Oke. apa saja yang kira-kira mau digeser. Iya, Jadi terima kasih, Bro. ya nanti jadi yang terutama adalah standing position. Jadi standing position itu eh, hal yang sama, tapi kita ini mempermasalahkan teorinya yang tidak bisa menjelaskan empiri, atau kita mempersalahkan empiri yang belum ada solusinya. Ya. Kalau masanya ada empiri, belum ada solusinya, kita digeret ke situ, ujungnya pemodelan, memodelkan solusi ya, secara teoritik. Ya. Tapi kalau teorinya belum bisa menjelaskan empiri, teorinya yang diperbaiki. Empirinya tetap. Jadi standing position itu kalau pengujinya pinter, wah ini ke sini saginikan gitu. Ini saginikan. Ya saya bimbingan saya biasanya kalau di obrak-abrik sama penguji itu waktu giliran saya bertanya, saya biasanya memberikan pilihan ya, kepada bimbingan saya. Kamu tadi dibawa ke sini, itu arahnya ke sana, ke sana, ke sana. Kamu tadi milih gini, ke sana, ke sana. Kamu milih yang mana gitu ya? Karena biasanya tidak terasa kalau sebenarnya digeser. Gitu. Karena dia menguasai empiri, ya, dia dibawa ke empiri, di lapangan ada masalah apa sih? Nah, kalau dia jawab masalah lapangan, lalu ditanya, gimana? Kamu punya nggak solusi terhadap lapangan? Itu pemodelan ya. Padahal maunya studi kasus ya. Terus terus akhirnya, iya Pak, saya mau ngatasi itu. Kalau gitu, Anda harus membuat anu, beberapa solusi konseptual. Nah, itu model. Lupa lupa teori yang diperbarui dia. Itu menarik nanti pada satu dua kuliah terakhir kita siapkan saudara dengan berbagai skenario simulasi ya sepanjang pengalaman saya ya. Oke, makasih, Bro. Ya, ya sebetulnya itu sudah saya tulis di buku ya. Ini bukunya belum saya cetak itu ya. Saya nggak tahu kalau dicetak itu laku apa enggak itu saya masih bingung karena sekarang buku-buku toko buku itu tutup apa dijual lewat Facebook ya, lewat Instagram, Iya, Bro. Dijual e-book aja, Prof. jual e-book. Iya. E-book itu nanti yang beli satu di copy Oh iya ya. satu kelas. Orang Indonesia itu anu komunal ya. Iya. Kemarin ada yang nawarin saya, Pak, bukunya ini diterbitkan e-book aja, Pak.
Wah, nanti dulu saya pikirnya dulu. Saya masih nyari penerbit yang mau menerbitkan cetak. Kalau enggak saya cetak sendiri nanti. Saya saya jual lewat Facebook sama Instagram aja deh. Cetak sendiri nanti kami yang beli, Prof. Ya lumayan ada 5 orang gitu ya. Nyetaknya nggak usah banyak-banyak, 50 saja ya. Nanti 5 tahun kan habis. Iya, Prof. Ya, yang penting bukan bukan uangnya, tapi memperlancar pelatihan sebetulnya. Jadi kalau saudara sambil baca bukunya lebih lancar sebetulnya daripada saya nerangkan terus. Oke, saya kira gitu. Saya berharap Kemis sistematika bab 2 ya. Dicicil dikit kok itu, Pak. Ya, tadi. Salah-salah nggak apa-apa lah. Lalu nanti yang tadi tidak hadir, tolong didorong untuk bisa bikin. Nanti saya nulis juga untuk yang tidak hadir untuk mempelajari bahan hari ini dan membuat PR untuk. Saya khawatir PR-nya ketinggalan nggak hadir terus. Oke, saya kira gitu dulu ya. Sampai ketemu lagi. Nah, Terima malam kasih, ini Prof. saya mau Makasih, smart Prof. job. Mau Oh, iya, mau Prof. iya Terima kasih banyak, Prof. ya terima Makasih, kasih. Prof. Ini sarannya Oke, smart job ya. Oke, sampai ketemu. Salam sehat. Ya, Terima kasih, Prof. makasih, Prof. Iya.